penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nampak belum ya, teacher ya? Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, namai budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Terima kasih, teacher, karena sebenarnya kita libur ya kan. Cuma saya ngerepoti, minta tolong untuk hadir walaupun secara virtual. Ini merupakan kewajiban yang harus saya lakukan walaupun hari libur. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan salam. Di sini adalah semua salam lintas agama ya, karena saya yakin di sini ada lebih dari satu agama. Untuk teacher Aulia, teacher Lene, sama teacher Yanti. Dan salam bahagia. Salam bahagia itu sebenarnya nggak perlu diucapkan karena yang tahu kita ya kan. Contohnya kayak saya, bahagia hari ini teman-teman mau datang di undangan virtual saya. Kayak teacher Aulia, hari ini teacher Aulia bahagia kah? Teacher Aulia? Bahagia, Bu. Kenapa bahagianya, teacher? Bahagianya kenapa? Ada si kecil baru gajian. baru gajian. Jujur kali ya baru gajian. Oh, itu yang bikin bahagia ya. Kalau teacher Lene bahagianya kenapa, teacher Lene? Bahagia karena kedatangan banyak tamu, Bu. Oh, banyak tamu. Biasanya sepi. Iya, tadi saya udah tanya teacher Lene, katanya jalan-jalan tapi masih sempat hadir virtual. Nah, itu yang salah satu membuat aku bahagia sih. Teacher Yanti, apa yang membuat bahagia, teacher Yanti? Kayaknya nggak ada ini orangnya ya. Tadi sih bilangnya izin mau ini. Mau mandi sebentar. Oke. Walaupun tiap hari teacher semuanya udah kenal sama saya dan tahu nama saya, cuma malam ini ada sedikit yang berbeda. Bentar ya. Teacher Siska masuk ini. Lupa pasang. Selamat malam, teacher Siska. Saya lanjutin ya. Nanti Bu Siska langsung aja, nggak apa-apa gabung. Nah, malam ini saya punya sedikit sesuatu yang berbeda, yang menurut diri saya itu saya agak istimewa dibandingkan guru yang lain kalau di sekolah. Nah, malam ini yang membuat saya istimewa, saya adalah calon guru penggerak. Jadi masih calon ya ibu-ibu. Nanti kalau misalnya di Mondial ada yang bilang, Bu Tri guru penggerak ya, itu belum. Dikatakan guru penggerak itu kalau nanti saya udah 9 bulan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, terus nanti diresmikan, nah itu baru guru penggerak. Kalau sekarang itu masih calon. Karena belum selesai pendidikannya. Oke. Nah, selanjutnya agenda kita hari ini selama kurang lebih 60 menit. Yang pertama pasti kita akan perkenalan dulu. Tadi udah saya lakukan walaupun perkenalannya singkat. Yang kedua saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif, yaitu pada sesi pengimbasan. Terus yang ketiga agendanya kita akan melakukan tanya jawab. Jadi nanti teacher boleh bertanya dan mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi harusnya bisa menjawab ya karena saya sudah melakukan. Terus yang agenda yang terakhir itu adalah refleksi dan testimoni. Refleksi ini nanti dari teacher gimana setelah ngikutin webinar ini, terus nanti testimoni juga dari teacher semuanya gimana selama ini yang udah saya lakukan di kelas itu menjadi sesuatu yang baik atau enggak.
Nah, mungkin teacher dari tadi yang belum tahu, kalau teacher Lene pasti udah tahu ya. Kenapa sih kok bisa Bu Tri jadi guru penggerak? Ini sekilas info aja biar nanti kalau ada bukaan guru penggerak di angkatan 7 itu caranya mendaftarnya seperti ini. Jadi kalau teacher sudah punya SIM PKB, kayaknya semua di sini sudah punya SIM PKB, kecuali teacher Aulia ya. Di SIM PKB nanti ada undangan untuk menjadi guru penggerak. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Tahap 1 itu pengisian kurikulum vitae dan isai. Jadi kurikulum vitae itu kita seperti biasa masukkan tentang kita mengajarnya dari di tahun berapa, terus tamatan SD, SMP, SMA itu dimasukkan semua. Nah, yang isai ini saya pengen berbagi tips biar nanti kalau teacher semuanya mendaftar di angkatan 7 bisa lolos semua. Jadi di isai ini tipsnya gampang sekali. Kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya sesuatu yang sederhana itu bagi kita kok aku cuma jadi gini. Itu menurut kita sendiri itu kita bukan sesuatu lakukan yang perubahan yang penting, tapi ketika kita diwawancara, ada sesi wawancara nanti setelah ini, itu akan menjadi sangat penting. Contohnya kemarin saya cuma melampirkan saya adalah guru tutorial. Nah, istilah guru tutorial kan di sekolah lain atau oleh praktik atau instruktur itu sesuatu agak istilah yang berbeda. Jadi bisa dibilang saya adalah guru tutorial. Nah, di situ kata kuncinya tutorial. Jadi pas wawancara nanti orangnya pasti akan tertarik ngebahas tutorial itu apa. Nah, itu adalah sesuatu yang termasuk istimewa walaupun menurut kita sederhana. Karena guru tutorial itu kan nggak semua guru. Jadi memang guru-guru yang terpilih yang boleh ngajar tutorial. Itu adalah nilai istimewa kita sendiri yang paling sederhana. Nah, di langkah selanjutnya, ini adalah langkah yang ketiga, tapi untuk tes bakat skolastik, kayaknya untuk mulai dari angkatan 5 sama 6 itu kayaknya udah nggak ada lagi. Tapi saya pun kurang update juga infonya, entah masih ada atau enggak. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah 1 dan langkah 2. Nanti kalau pengen belajar membuat langkah-langkah untuk seleksi yang selanjutnya, ini ada seleksi simulasi mengajar. Seleksi simulasi mengajar itu kita kayak ngajar di kelas, cuma kita berhadapan dengan laptop. Jadi tim apa namanya dulu ya? Tim asesor atau tim apa gitu ya. Itu kita pakai Google Meet. Jadi dari Jakarta langsung ngetes kita, itu waktunya hanya 8 menit. Nah, sebelum kita melakukan micro teaching, itu kita membuat RPP, terus langkah-langkahnya ada, konfirmasi RPP seperti ini, terus nanti konfirmasi jadwal. Dulu saya pas mengadakan simulasi mengajar, saya dibantuin sama teacher Lene. Karena teacher Lene selalu ada ketika saya bilang, ayo gitu. Ya nanti kalau pengen ngobrol boleh sama teacher Lene ya. Nah, ini simulasi mengajar nanti waktunya seperti ini. Kita harus masuk seperti ini, gini. Nanti ikutin. Nah, dari tadi kan pasti nanya, siapa ini ya? Maaf ya. Masih nampak screen-nya ya? Teacher Yanti, Teacher Aulia? Masih, Bu. Ya? Nah, apa sih istimewanya guru penggerak? Yang saya cuma bisa bilang, guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu dalam arti kita sebagai guru itu fasilitator. Sekarang di kegiatan intinya. Kalau tadi perkenalan secara pribadi sama perkenalan programnya, mudah-mudahan menjadi inspirasi nanti teacher untuk ikut di angkatan 7 ya. Nah, hari ini aksi nyata yang pertama, sebenarnya budaya positif itu ada banyak, ada 6. Cuma saya fokus ngambil yang kesepakatan kelas. Mungkin teacher semuanya udah sering apa ya.
udah sering melihat saya mengerjakan sesuatu yang di kelas, terus saya bawa kemana-mana atau melakukan apa, itu termasuk dalam budaya positif. Ada yang tahu nggak? Budaya positif yang saya lakukan kemarin di sekolahan apa? Teacher lainnya pernah lihat ya? Atau teacher yang lain udah pernah lihat? Ah. Heeh. Heeh. Iya. Iya. Itu benar-benar benar teacher Aulia, tapi itu nanti kita bahas di terakhir ya. Nah, itu termasuk budaya positif juga yang saya buat. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, kesepakatan kelas dulu. Karena budaya positif ini tidak terlepas dari namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu kalau saya ambil intinya, lebih pakai bahasa sederhana, menciptakan sesuatu yang menghamba ke murid. Tapi maaf, menghamba di sini mungkin bagi teacher masih kurang apa ya, familiar atau kurang, kok menghamba murid kayak kita itu menghamba ke murid kayak murid itu rajanya kita semua harus diikuti, itu enggak. Jadi menghamba ke murid itu dalam arti yang sesuatu yang positif. Seperti istilahnya kayak student center tadi. Jadi berpusat ke murid. Jadi kayak metode, strateginya semuanya itu harus membuat suatu pembelajaran yang tidak merubah karakter anak gitu. Jadi kalau teacher dulu dengar ada istilah anak itu seperti kertas putih, atau disebut anak itu tabula rasa, itu nggak berlaku pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu bukan kertas putih, yang benar-benar putih nggak ada apa-apanya. Anak itu adalah kertas yang isinya ada yang berwarna burem, atau berwarna hitam, atau berwarna abu-abu. Nah, sebagai pendidik, tugas kita itu bukan seperti kayak dulu menulis di kertas kosong yang berwarna putih. Itu kan dulu. Kalau sekarang filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan, dan kita harus praktekkan, kita sebagai guru harus menebalkan warna yang masih abu-abu. Jadi warna abu-abu itu ibaratnya masih seperti mau bayi, ada bibit bayi, jadi kita ditebalkan kebaikan itu. Nah, kita harus mengurangi atau menghapus, kalau bisa menghapus sesuatu yang hitam gitu. Itu adalah anak tabula rasa. Nah, ketika kita mau menghapus atau memudarkan sesuatu yang kurang bagus di anak, kita itu guru itu seperti seorang petani. Ki Hajar Dewantara bilang gitu filosofinya. Guru itu seperti petani. Kenapa petani? Iya, karena saya juga anak petani, jadi saya kayaknya lebih mendalaminya itu cepat. Kenapa seperti petani? Karena petani itu tugasnya itu tahu kapan dia menghadapi karakter anak yang beda-beda. Jadi anak itu ibaratnya seperti bibit. Contohnya si A kayak bibit jagung, si B kayak bibit cabai, si C kayak bibit beras. Nah, si petani itu tahu apa yang cocok untuk bibit-bibit ini. Si petani pastinya akan memberikan pupuk yang beda untuk si jagung, bibit si jagung. Petani memberikan pupuk yang beda untuk si bibit cabai. Dan cara mengolahnya, cara merawatnya pun pasti beda. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu ibaratnya petani. Nah, tadi saya bilang ketika kita memudarkan warna yang kurang bagus dan menebalkan sesuatu yang bagus pada kertas tadi, itu kita tidak boleh merubah seperti bawaan anak atau kodrat si anak itu nggak boleh kita rubah gitu. Ada kodrat alam sama
kodrat zaman. Nah, kodrat alam anak itu nggak bisa kita rubah, tapi hanya kita seperti kita tebalkan atau kita pudarkan. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Atau mungkin teacher sering dengar yang Tutwuri Handayani gitu. Siapa ya? Bentar ya Bu. Oh, ini teman saya datang ini. Masih nampak screen-nya ya? Karena saya khawatir. Masih. Selamat datang Bu Iin. Bu Iin. Assalamualaikum. Ini Bu Iin teman saya juga CKB. Terima kasih Bu Iin udah datang ya. Makasih udah datang. Janganlah minta maaf, biasa aja. Malah terima kasih udah mau datang. Sungkan saya mengundang guru yang lain. Tapi kata Bu Yuli boleh undang, jadi saya share tadi di grup. Tapi kita udah agak jauh, nggak apa-apa Bu In ya. Kita lanjut ya. Bu In, kalau ada sesuatu yang kurang cocok, karena Bu In kan CGB juga, jangan dikomentarin dulu ya, senyumin aja dulu. Nanti ada sesi tanya jawabnya ya Bu In. Izin saya lanjutkan. Nah, tadi saya udah menyinggung tentang kesepakatan kelas dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi itu ada hubungannya dengan keyakinan sama kesepakatan kelas. Kan sekarang yang sekarang kita lakukan terutama di mondial, peraturan itu nyaman nggak untuk anak gitu kan ibaratnya, ya kan Teacher Lene? Coba peraturan di mondial yang tidak seperti apa bahasanya, tidak pro dengan anak itu apa contohnya? Yang seperti memaksa anak harus ikutin gitu, dan akhirnya anak pun kalau terpaksa ngikutin pasti kan akan melanggar suatu saat nanti karena dia merasa seperti tertekan dan tidak nyaman. Apa Teacher Lene? Nah, itu kan membuat anak nggak bebas ya kan, dan merasa kayak nggak dianggap gitu kan, karena peraturan itu seperti satu arah, tajam ke anak, tumpul ke guru gitu ya kan, ya nggak, jujur kayaknya nggak. Ya kan? Contoh yang lain yang sederhana sih, peraturan di kelas yang saya buat di pelajaran IPS, saya selalu bilang kayak gini, nggak boleh ngomong kalau teacher belum selesai ngejelasin, nggak boleh ngomong sebelum teacher Tri selesai ngejelasin. Itu kan peraturan yang nggak tertulis tapi nyakitin kebebasan mereka. Nah, makanya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, peraturan itu harus dialihkan menjadi keyakinan. Kenapa tidak peraturan terus ya? Karena tadi itu peraturan itu tidak menghamba ke murid gitu. Nah, di sini saya contohkan, nggak usah di lingkungan sekolah ya, kita contohkan di keseharian kita. Mengapa kita melaksanakan protokol kesehatan di musim pandemi? Itu aturan dari pemerintah atau keyakinan yang harus kita ikutin? Teacher Aulia, menurut Teacher Aulia melaksanakan protokol kesehatan itu karena disuruh oleh misalnya HRD mondial, atau karena memang Bu Aulia itu punya keyakinan, aku harus jaga kesehatanku sendiri gitu. Nah, yes, bener. Makanya kalaupun kita nggak diawasin oleh HRD atau nggak diawasin oleh kepala sekolah, kita nggak akan melanggar protokol kesehatan, karena di dalam hati kita udah yakin kita harus jaga kesehatan, walaupun
kepala sekolah nggak meliatin kita, Bu Alia nggak pakai masker itu ibaratnya kena SP atau itu enggak. Jadi kita walaupun nggak ada kepala sekolah, walaupun nggak ada HRD, walaupun nggak ada security yang mengamatin kita atau ngawasin kita tetap pakai masker kok, ya kan teacher, bener nggak? Nah itulah yang disebut keyakinan. Terus yang kedua, kita semua pasti kemana-mana menggunakan helm, ya nggak? Walaupun dulunya kita pakai helm itu karena takut sama polisi, ya nggak? Nah kalau sekarang keyakinan itu kita ganti bahwa dengan menggunakan helm itu bukan hanya karena takut peraturan, tapi karena untuk keselamatan diri. Walaupun kita dekat gitu pakai helm, ya kan? Nah ini yang paling menarik. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Kalau di Mondial kan kita ada finger ya. Di tempat Bu Iin ada fingerprint juga nggak Bu Iin? Yang guru datang kalau pagi harus cop jari dulu, nanti siang cop jari dulu. Ada kan Bu Iin ya? Nah itu keren. Pinjer online maksudnya? Pinjer. Oh ada ya Bu Iin ya? Oh scan barcode. Saya malah belum tahu loh. Kaget. Oh scan barcode ya, ada ya. Nah baru tahu jadi kaget, oh ada ya. Nah kita datang tepat waktu itu yang pertama mungkin kita mengikuti peraturan dari HRD, takut telat dipotong gaji, ya enggak? Jujur, ya enggak? Iya. saya aja juga mungkin kalau Bu In di negeri takut kena SP dari apa ya, dari dinas pendidikan atau dari kepala sekolah ya. Kalau di tempat kami kan potong gaji Bu Iin. Oh potong gaji juga. Berarti langsung potong gaji ya. Kalau saya pribadi jujur memang pertama kali di Mondial setahun 2 tahun lah paling ngeri, paling takut kalau datang telat pinjernya kurang itu potong gaji. Tapi semakin kesini itu sudah seperti keyakinan kan. Mudah-mudahan walaupun keyakinan ini masih sedikit, kayak saya kan sering agak telat juga walaupun 1 menit 2 menit, tapi kan keyakinannya itu udah lebih banyak dibandingkan takut sama peraturan. Jadi yakin kalau datang pagi itu kan memberi contoh sama murid yang lain. Masa iya sih teachernya datang siang daripada muridnya, kan gitu. Pasti semua guru datang lebih pagi daripada muridnya, ya enggak? Kayak nah keyakinan itu pasti terbawa di kelas. Misalnya kita mau masuk ke kelas, kalau kita telat kan pasti malu dengan diri sendiri ya kan, bahwa kita udah langgar keyakinan. Masa kita datang, anak kita udah nunggu di depan pintu, kan bagusnya kita datang sebelum pergantian guru. Itu kalau di model harus sudah datang. Nah itu termasuk dengan keyakinan. Nah membentuk keyakinan itu, yes teacher siapa ya? Kenapa teacher Rene? Teacher Rene kenapa raise hand? Kok kita kayak anak kelas anak-anak ya teacher ya? Jadi inget ngajar. Gak apa-apa, gak usah serius kali loh. Teacher Rene kayak anak-anak loh. Sorry teacher ketekan. Nah, keyakinan sama peraturan kita buat dengan kata-kata yang positif. Nah, kalau kita sering bilang sama anak kan, ini sesuatu yang saya buat yang sering kita temuin. Jangan berlari di koridor. Anak ini semakin dilarang, semakin berlari, ya enggak, kalau nggak ada kita, ya enggak? Sering kan lihat kayak gitu di koridor kan? Nah, terus dilarang membuang sampah sembarangan. Itu pasti kita sering bilang kayak gitu, jangan buang sampah sembarangan gitu, karena itu peraturan. Jadi kalau peraturan, kalau kita nggak ngawasin pasti akan dilanggar. Nah dari peraturan itu kita turunkan menjadi sesuatu yang positif. Jangan berlari di koridor. Mungkin kita bisa ngomong sama anak, memberikan keyakinan ke anak, kalau kamu lari di koridor nanti kamu jatuh, sakit, keselamatanmu nggak ada.
atau keamananmu nggak ada. Nah, kalau membuang sampah, nanti teacher pasti bisa lah ngejelasinnya, lebih pintar dari saya lah. Nah, dari kedua ini, kita membuat kesepakatan. Nah, ini mulai menarik ini, mudah-mudahan nggak bosen ya kan? Jangan bosan ya. Nah, cara membuat kesepakatan kelas, mungkin saya jelasinnya detail nggak ya? Bu Iin, ini yang saya buat Bu Iin. Nah, kesepakatan kelas itu cara ngebuatnya kemarin waktunya hampir 2 minggu. Saya buat 2 kali pertemuan. Jadi pertama, membuat kesepakatan kelas itu berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, atau lebih ininya kita ke profil pelajar Pancasila. Jadi saya mempunyai ide dari situ. Nah, sebelum mencapai kesepakatan kelas, langkah pertama itu kita di depan anak-anak kita tanya. Kalau saya di kelas 4D saya tanya, kalian mau kelas yang seperti apa? Gitu. Nah, kalau udah tahu kelas impiannya seperti apa, kita akan membuat keyakinan dan kesepakatan. Ini di bawah saya lampirkan foto-fotonya. Nah, ini anak-anak nulis. Tapi lucunya ya, anak-anak itu mengimpikan kelas yang banyak gamenya. Teacher, saya mau banyak game. Teacher, saya mau ice breaking. Teacher, saya mau apa ya? Mau belajar yang keluar kelas. Ya kan? Nah, dari kelas impian itu kita tarik kesepakatan. Kalau waktu itu saya bukan ngajarin ya teacher, saya hanya berbagi gitu. Berbagi, jadi nanti teacher bisa terapkan, kalau cocok bisa ikutin atau dengan gaya yang berbeda. Jadi setelah saya tanya kelas impian kalian itu seperti apa, mereka rata-rata menjawab seperti itu. Pingin free time, pingin main-main gitu. Ya namanya anak-anak pasti pengen main. Nah, dari kelas impian itu kita simpulkan menjadi yang namanya kesepakatan. Tapi masih kesepakatan menurut versi anak-anak. Masih banyak sini tulis-tulisan gitu. Nah, kita sebagai guru, nah ini kelas impiannya. Ini minggu pertama saya praktek kelas impian, mereka tulis semua di kotak-kotak ini. Dan rata-rata mereka tulisnya seperti yang tadi saya bilang. Nah, ini dari impian kelas lanjut ke kesepakatan kelas. Nah, tadi yang saya bilang dari kelas impian, kesepakatan kelas, tapi kesepakatan itu masih bahasa anak-anak, kita rangkum menjadi satu di sini. Nah, tapi saya tarik garisnya itu agak ke arah yang mereka sukai, tapi agak kita tuntun. Jadi saya bilang kalau kalian pengen kelas impiannya tercapai, kalian harus saling menghormati gitu. Nah, di bawah sini, nah ini kesepakatan kelasnya adalah bentuk saling menghormati. Saya pakai budaya 5S. Kalau di tempat Bu Iin, budaya 5S-nya apa Bu Iin? Nggak ada Bu Iin ya. Sapa, terus sapa, senyum, terus salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun, ya nggak? Nah, terus budaya 3K agak sama sih Bu In. Kalau budaya 3K ini kalau di tempat lain, budaya 5S dulu. Tadi budaya 5S kan salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu saya buat di sini salam lintas agama. Salam lintas agama. Kalau yang budaya 3K kan kalau di sekolah-sekolah 7K ya, ada keamanan, kerindangan, kenyamanan, terus kebersihan gitu. Nah, kalau saya agak renovasi dikit. Saya inovasikan dikit 3K ini, saya nggak ke situ karena saya pikir di sekolah saya kayak kebersihan udah dijamin lah ya kan.
karena sekolah swasta tahu sendiri sudah ada ahlinya di situ, ahlinya yang bersih-bersih. Keindahan, kerapian, semuanya pasti sudah, apalagi kedisiplinan. Nah, budaya 3K di sini yang saya mau terapkan itu adalah kekeluargaan, kasih sayang, dan apa satunya ya? Kekeluargaan, kasih sayang, sama saya mikirnya kemarin adalah kerjasama. Itu. Jadi nggak kayak yang 7K yang sering ditempel di tembok itu, nggak. Saya agak bedain. Nah, budaya TTM. Budaya TTM itu bukan teman tapi mesra ya kan? Karena kemarin ada yang masuk ke ruangan saya bilang, budaya TTM itu teman tapi mesra ya teacher. Bukan. Jadi TTM di sini itu kata ajaib. Tolong, terima kasih dan maaf. Karena jujur di sekolah saya, terutama di subjek saya, itu mereka kurang dalam mengucapkan kata ini. Jadi misalnya mau pinjem pensil, ya udah, B, pinjem pensilnya, ambil pensilnya. Misalnya mau minta antar ke klinik, teacher, aku mau ke klinik ya, ditemenin ini, gitu. Terus mengucapkan kata maaf juga masih agak kurang. Jadi saya pikir itu sesuatu kebiasaan yang perlu kita budayakan lebih positif lagi. Walaupun mereka memang kategorinya udah sopan, cuma mengucapkan kata itu tuh mereka masih ini. Jadi kadang-kadang saya dengar tuh kayak kurang nyaman gitu. Dan dari kesepakatan kelas itu aksi nyatanya kayak seperti ini saya terapkan. Nah, salam lintas agama. Ini adalah foto-foto yang saya desain. Semua agama di model itu ada. Jadi saya berpikir 5 agama itu saya jadikan sesuatu yang berbeda, tapi tetap ada saling menghormati sesuai kesepakatan kelas tadi. Nah, Namo Buddhaya untuk Buddha, Konghucu ini salam kebajikan, semua agama ada di sini. Nah, ini prakteknya, aksi nyatanya di kelas, tapi saya nggak bisa share video. Aksi nyatanya itu kalau kita masuk kelas kan biasa bilang good morning kelas gitu kan. Nah, nanti langsung saya bilang assalamualaikum, seperti yang tadi pertama kita ketemu, assalamualaikum, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertama pas ini saya lakukan ini di kelas 4C, mereka terbengong-bengong, tanya, teacher Tri ngapain ngomong kayak gitu, kok kasih salamnya banyak-banyak gitu. Tapi ketika saya ngucapin salam itu mereka nyautin. Tapi waktu itu saya sangat hati-hati sekali karena tentang agama kan. Jadi sebelum masuk kelas saya udah pegang list. Oh, misalnya di kelas 4D itu ada Buddha sama Katolik. Jadi saya harus pilih 2 salam yang ada di kelas itu. Jadi saya cuma mengucapkan good morning kelas, namo buddhaya, terus salam sejahtera untuk kita semua gitu. Jadi kalau agama anak itu di dalam itu nggak ada, nggak saya ucapin gitu. Tapi saya sangat hati-hati setelah ngucapin itu, saya kasih pengertian kenapa ngucapin seperti itu. Karena budaya salam lintas agama itu dari kementerian pun tidak ada. Jadi itu memang boleh, bukan sesuatu yang seperti kayak melanggar norma agama. Karena itu suatu bentuk toleransi dan saling menghormati. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar lagi selesai kok. Nah, ini budaya yang tadi teacher Aulia lihat di kelas 4F ya. Tadi adalah budaya 3K. Jadi tadi saya bilang saya rubah 3K-nya itu kekeluargaan, kasih sayang, sama kerjasama. Jadi sebenarnya ini terinspirasi dari setiap saya masuk ke kelas itu melihat di tembok-tembok itu ada list daftar siapa yang ulang tahun. Jadi saya berpikir mau buat gitu juga. Karena saya yakin bahwa dengan merayakan ulang tahun mereka itu rasa kekeluargaannya itu menjadi ada dan kasih sayang itu menjadi ada, dan itu benar. Pertama kali saya rayain di kelas 4F, kebetulan 4F ini ada 3 anak yang lahir di bulan Januari berturut-turut. Jadi saya pilih kelas itu untuk melakukan aksi nyata. Pertama mereka sangat seperti malu-malu gitu.
Cuma ya kedua ketiga mereka udah senang, bahkan mereka nanya, teacher besok ada nggak yang ulang tahun, kalau ada teacher mau siapin apa biar ku bantuin gitu, biar kami bantuin gitu. Nah itu kan kerjasamanya udah ada. Terus pas recess itu paginya saya bilang, hari ini teman kalian ada yang ulang tahun loh, namanya kayak kemarin yang terakhir itu si Felix hari ini ulang tahun loh, kalian mau gimana? Oke teacher, kita buat aksesoris gini yuk, buat gini yuk gitu. Tapi ya itu resikonya memang yang lain pada ngarepin dirayain. Cuma jujur aja saya ketika ngerayain ulang tahun mereka dengan tema temanku, keluargaku, itu nggak pakai sesuatu yang mahal. Cuma ini fotonya kecil-kecil kali ya, nggak pakai sesuatu yang mahal, yang aksesoris yang bisa mereka tempel dan merasa berbeda gitu ketika difoto. Nah ini nih, ini adalah foto ulang tahun si perayaannya si Win. Nah inilah yang saya bilang tadi, hanya bermodal aksesoris, terus kita nyanyi, terus ada tiup lilin pun nggak pakai kue, mereka udah senang kali. Terus mereka tuliskan doa terbaik mereka di sini. Ini si Win, kemarin tanggal 18 Januari ulang tahunnya. Terus ini yang kedua, nah ini kan nggak pakai apa-apa, cuma lilin dia pegang sama aksesoris topi sama balon. Ini si Miguel kelas 4F, dia kemarin ulang tahunnya tanggal 22 Januari. Kalau yang ini Felix. Nah kalau si Felix memang saya kasih sedikit pisang coklat. Ini aksesorisnya ada, ini kebetulan kemarin saya lakukan di pelajarannya teacher Lene, itu Felix nih, jadi nggak keluar banyak. Ini saya pesen piscoknya hanya 15.000 kayaknya, kita pakaiin aksesoris kayak gini, mereka udah seneng kali. Jadi nggak harus sesuatu yang mahal. Nah inilah yang tadi saya bilang, pembiasaan kata ajaib. Belum maksimal. Selama ini udah dilakukan, cuma belum maksimal. Ini yang jadi modelnya dari kelas teacher Yanti, saya ambil kelas teacher Yanti. Ini anak yang memang anak yang banyak ngomong, tapi kalau dimintai tolong cepet. Si Quinit sama si siapa namanya nih. Jadi saya buat adegan seperti ini, kalau videonya sebenarnya ada, cuma nggak bisa di share. Jadi saya buat adegan seperti ini, jadi mencerminkan apa gini, karena anak yang ini siapa sih namanya ya, Felicia atau siapa ya, si Felicia ini sering seperti ngajain teman atau apa gitu, itu masih kurang TTM-nya. Jadi saya pakai contoh dia, terus kalian nasihatin dia. Besok lagi tuh kalau mau minta antar teman itu ngomongnya kayak gini gitu, karena saya dengar sendiri mereka berdua ngomong, ayo antar aku ke kelas sebelah balikin buku. Terus saya langsung punya ide, ini bagus nih untuk ini. Jadi saya foto, saya bilangin, saya suruh praktek mereka, terus saya foto, saya edit sedikit. Dedek bantuin, Dek. Terus, nah ini adalah foto dokumentasi, sebenarnya cuma dokumentasi aja. Jadi itulah rincian aksi nyata yang saya buat. Nggak apa-apa. Nah, kata-kata bijak hari ini, saya suka sih kata-kata ini. Sebuah kerjasama dalam tim tentunya lebih baik dari sekedar kumpulan orang biasa. Nah ini lebih, saya menemuin kata-kata ini kemarin pas ada acara pelatihan gitu juga. Terus saya cari di ini, katanya ini bagus. Terima kasih teacher, itulah presentasi aksi nyata saya. Semoga bisa menjadi sesuatu yang positif. Di lingkungan kita ya, terutama pribadi saya sendiri, untuk lebih ke anak itu lebih ke menjadi teman sebenarnya. Tapi aksi nyata yang tadi itu nggak selangsung sukses seperti yang di foto-foto tadi, karena jujur ada sesuatu kejadian yang mungkin teacher Mita tahu ya kan. Ada kejadian yang membuat saya itu sedih di kelas 4A karena gagal melaksanakan aksi nyata itu
gitu. Jadi nggak langsung diterima sama anak-anak itu, enggak. Bahkan ketika saya mengucapkan salam itu dibilang teacher Tri aneh kali gitu, melakukan ice breaking, melakukan tepuk apa itu, mereka bilang teacher Tri aneh kali gitu. Jadi yang nampak di gambar dokumentasi itu sesuatu yang sudah berjalan, yang gagal pun sebenarnya ada. Oke, sesuai agenda yang tadi, presentasi saya udah selesai. Sekarang sesi tanya jawab, mungkin ada yang tertarik atau pengen menanyakan sesuatu, boleh ditanyakan. Kita ngobrol kayak seperti biasa aja. Karena sudah mau 60 menit betulan ini, sudah mau 1 jam nggak terasa. Silakan teacher kalau mau nanya atau Bu Iin boleh. Kayak apa ya? Mungkin nggak ada yang nanya ya, karena memang udah lihat keseharian praktekin itu, jadi udah tahu kayaknya ya. Karena ini memang teman-teman dekat-dekat saya Bu Iin yang malah sering bantuin teman-teman yang istilahnya yang pro gitu. Jadi mereka memang udah tahu nyatanya di kelas itu seperti apa gitu. Nggak ada yang tanya ya? Kalau nggak ada, apanya yang mata Bu Iin? Tanyalah Bu Iin. Punya Bu Iin boleh presentasikan sekarang pun boleh, biar kita sharing, biar teman-teman saya juga lihat Bu Iin nanti, oh tempat Bu Iin seperti ini, tempat saya kayak gini gitu. Karena kurang maksimal juga kan Bu Iin kalau webinar kayak gini. Jadi kayak praktek yang apa, kan sebenarnya saya mau ada kayak gamenya, kayak yang genggaman tangan paradigma baru itu kan ada gamenya ya kan, ada ice breakingnya. Cuma kalau online kayak gini ya nggak bisa maksimal. Saya pikirannya kalau offline mau kayak dibuat kayak luka karya gitu loh Bu Iin, ada ice breakingnya, ada gamenya, ada door prize kecil-kecilan gitu. Cuma karena sudah libur ya sudahlah, pakai webinar aja. Oke, bener nggak ada ya? Agenda yang terakhir, refleksi dan testimoni. Saya mau minta tolong untuk teacher melakukan refleksi. Refleksi itu seperti apa ya? Sesuatu, oh ternyata misalnya gini, oh setelah belajar ini saya paham kalau budaya positif itu sebenarnya udah dilakukan, cuma belum maksimal aja gitu. Oh budaya positif itu sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri atau apa gitu. Silakan ibu-ibu, 1 orang aja nggak apa-apa. Refleksi namanya. Dan nanti setelah ini testimoni ya. Testimoni bisa memberikan presentasi Bu Tri atau budaya positif Bu Tri itu sudah bagus, kurang bagus, atau cukup bagus, atau gimana. Silakan teacher. Nggak ada? Kok nggak ada yang nyautin? Teacher Aulia bisa ngasih reflektifnya? Atau teacher Mita boleh, teacher Lene boleh, teacher Yanti boleh, teacher Iin, Bu Iin juga boleh. Atau kurang terbiasa membuat refleksi kayaknya ya. Atau coba ulah Bu Iin, bikin refleksi Bu Iin. 1 kalimat aja boleh. Mungkin teman-teman saya masih ini Bu, masih apa ya, kurang terbiasa kan atau gimana. Bu Iin reflektifnya. Nanti kelas Bu Iin saya ikut. Oke, waalaikumsalam Bu Iin, silakan. Oke, terima kasih. Ada yang mau berkomentar tentang acara webinar ini, agenda ini, misalnya apa gitu? Kritik dan saran pun boleh loh, betulan.
Saya orangnya sangat menerima kritikan dan saran. Bu Yuli, izin Bu Yuli, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan setelah saya kurang lebih 60 menit, Bu Yuli. Iya, Bu. Iya, Bu.
Iya. Mm-mm. Mm-mm. Terima kasih Bu Iin. Heeh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuli. Karena jujur saya tadi nggak yakin mau ngabarin Bu Yuli, tapi saya ngerasa seperti merasa bangga aja sih, istimewa juga karena didatengin sama pengajar praktik saya gitu loh, ditungguin gitu loh. Walaupun entah loh Bu, kayak kalau ngomong itu ngeblank, grogi itu biasanya nggak kayak gini loh, keringetan ini kenapa? Biasanya juga biasa aja. Cuma mungkin karena apa ya, situasinya beda, terus ada Bu Yuli juga, makanya saya ngomongnya agak belepotan. Oke. Terima kasih. Oke, Bu Yuli dan teacher semuanya, Bu Iin, terima kasih untuk waktunya malam ini. Saya sangat merasa senang karena mendapat dukungan dari teacher semuanya, dan Bu Siska juga. Terima kasih untuk waktunya. Apapun yang saya ucapkan tadi, jika ada yang kurang berkenan atau apa ya, kurang pas karena mungkin kurang formal atau ada bercanda, itu ya itu memang keseharian saya kalau ngomong kan kayak gitu, nggak bisa resmi kali, nggak bisa serius sekali. Jadi terima kasih dan mohon maaf, virtual ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live teacher Bu Iin dan Ibu Yuli, terima kasih semuanya. Ya Bu. Ya Bu. Boleh Bu. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi,
tingkatkan prestasi